Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam modul sasis otomotif seri yang pertama dengan tema prinsip dasar hidrolik. Sistem hidrolik adalah suatu sistem yang dirancang agar dia dapat memindahkan gaya dengan perantara suatu fluida atau zat cair. Dalam video ini, kita bisa melihat contoh sistem hidrolik yang sangat sederhana. Ada dua piston, piston A dan piston B. Yang kedua piston ini dihubungkan dalam sebuah wadah tertutup dan terdapat fluida atau zat cair dalam wadah itu. Maka, ketika kita tekan piston A dengan sebuah gaya, maka gaya tersebut akan diteruskan ke dalam fluida dan kemudian diteruskan untuk mendorong piston B, seperti yang kita lihat dalam video. Dan sebaliknya, ketika kita tekan piston B, maka gaya tersebut akan diteruskan ke dalam fluida dan diteruskan untuk mendorong piston A. Ada beberapa alasan kenapa dalam sistem hidrolik menggunakan fluida atau zat cair sebagai medium untuk menghantarkan suatu gaya. Alasan pertama adalah bahwa zat cair atau fluida ini memiliki sifat yang tidak dapat dimampatkan atau non-compressible. Bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri yang berisi cairan atau fluida. Apabila piston pertama didorong, maka fluida ini akan langsung menyalurkan gaya dan mendorong piston yang kedua. Sedangkan pada gambar yang kedua yang sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa sistem ini sama, akan tetapi isinya diganti oleh gas. Gas ini memiliki sifat yang lain dengan fluida. Apabila fluida memiliki sifat yang non-compressible, gas ini memiliki sifat yang compressible. Sehingga gas ini apabila ditekan dengan suatu gaya, maka dia bisa terkompres atau termampatkan. Sebagai contoh pada gambar di sebelah kanan, piston ini ditekan dengan gaya 50 pound. Kemudian, piston ketika menekan gas, maka gas di sini termampatkan atau terkompreskan, sehingga gaya 50 pound tadi tidak bisa diteruskan oleh medium gas di sini ke piston yang kedua, sehingga akibatnya piston yang kedua tidak bisa terdorong. Marilah kita lihat contoh sistem hidrolik yang sepenuhnya terisi oleh fluida berwarna merah ini dan contoh yang sebagian terisi oleh udara yang berwarna putih. Ketika tidak ada udara dalam sistem ini, maka ketika piston pertama didorong, gaya dorongnya akan langsung diteruskan ke piston yang kedua. Akan tetapi, ketika ada udara yang berwarna putih di sini, maka ketika piston ini ditekan, piston pertama hanya akan mengkompresi udara. Dan akibatnya, piston yang kedua tidak bisa bergerak. Kemudian, alasan yang kedua, kenapa zat cair atau fluida ini digunakan dalam sistem hidrolik adalah bahwa sifat dari zat cair adalah dia selalu mengikuti bentuk dari tempat di mana dia berada. Bisa kita lihat di sini, apabila tempatnya kotak, maka fluida akan ikut menjadi kotak. Apabila tempatnya membulat, maka fluida juga akan ikut menjadi membulat. Apabila tempatnya memanjang, maka fluida pun akan ikut memanjang. Sehingga apabila nanti fluida ini diterapkan dalam sistem hidrolik yang lebih rumit bentuknya, maka fluida ini akan dengan sangat mudah mengisi seluruh bentuk dari sistem hidrolik tersebut. Alasan yang ketiga, digunakannya fluida atau zat cair dalam sistem hidrolik adalah sama dengan hukum Pascal yang berbunyi bahwa zat cair dalam ruangan tertutup dan diam mendapatkan tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata dan tegak lurus bidang permukaan. Dikarenakan zat cair ini bentuknya selalu mengikuti bentuk dari wadah, dan apabila mendapatkan tekanan akan diteruskan ke segala arah, maka
Dengan mudah, zat cair akan mengikuti bentuk dari selang ataupun pipa yang ada pada sistem hidrolik. Seperti yang kita lihat dari gambar, bentuknya berubah-ubah, ukurannya berubah-ubah dari pipa tersebut, kemudian bahkan bercabang dari satu piston di sini menggerakkan 2 piston, ditambah 3 piston, 4 piston pun tidak ada masalah karena kefleksibelan yang dimiliki oleh zat cair ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.